Perkenalkan, nama saya Juniko Sadri Yusra. NIM saya yaitu 2355201070. Saya berasal dari kelas 36 reguler B. Mata kuliah yang saya jalankan pada saat ini adalah pemrograman orientasi objek 1 yang dibimbing langsung oleh Pak Taslim, MKOM, MTA, MCF. Sebelumnya saya mau mengucap terima kasih banyak untuk Pak Taslim karena sudah memberikan saya dan teman-teman sekelas saya perpanjangan dan pertambahan waktu gitu. Karena itu sangat berarti bagi saya dan teman-teman saya. Sebetulnya jika Pak Taslim tidak memberikan perpanjangan waktu pada kelas kami, maka saya dipastikan sudah tidak akan mengerjakan UAS ini karena tidak selesai ya. Kemudian saya mau mengucapkan terima kasih juga untuk teman saya yaitu Bang Kevin Ardian karena sudah membantu saya dan mensupport saya dalam mengerjakan UAS ini, karena kita saling membantu, saling tolong menolong gitu. Terima kasih banyak untuk Bang Kevin ya. Kemudian kita langsung saja ke pengenalan examnya, yaitu di sini. Kita langsung saja ya. Kita bisa langsung ketikkan di sini exam. Nah, di sini bakal muncul start Apache, start MySQL, yang artinya yaitu kita membuat jembatan antara proyek kita dan database-nya. Oke, sekarang kita langsung saja action start ya di keduanya. Dengan muncul angka-angka ini berarti artinya sudah jalan dan berhasil. Oke, kemudian kita langsung saja ke ini shortcutnya teman-teman buat pencet admin ini untuk masuk ke database kita secara langsung ya. Oke. Nah, di sini ada database saya yang berjudulkan yaitu beasiswa berkah. Nah, di sini ada tabel yang bernamakan data. Di sini data-data kita dan semuanya terkumpul di sini. Kemudian ada nama, NIM, jenis kelamin, semester, alamat, status, tanggal. Kita langsung saja ke struktur ya, teman-teman. Nah, di sini ada nama yang bertipikan varchar yang beralaskan 50 yaitu. Apa nih 50? 50 ini ibaratnya kayak tempat kita ngetiknya, seberapa lebar dan seberapa panjang gitu. Kemudian ada name yang berprimary key. Maksud primary key ini maksudnya apa? Intinya tidak boleh double. Jadi tidak akan bisa double juga antara data 1 dengan data 2 yang bertipekan integer. Kemudian ada 50 lagi untuk alas kita memberikan datanya teman-teman. Kemudian ada jenis kelamin, ada enom, laki-laki, perempuan. Nah, apa sih enom ini? Kenapa laki-laki dan perempuan? Intinya enom ini adalah untuk mengisi kita sebagai opsi dan tidak bisa diganggu dengan varchar ataupun integer. Kemudian kita langsung saja ke 4 semester, yaitu varchar yang beralaskan 50. Kemudian alamat, teks ya, teks ini sama saja seperti varchar ya teman-teman. Kemudian ada status ini berisikan tipe data enum lagi ya, untuk menunjukkan bahwa kita harus memilih opsi yaitu. Nah, di situ ada opsi bekerja dan opsi tidak bekerja. Kemudian ada tanggal yang varchar. Oke. Sepertinya untuk pengenalan database sudah cukup ya teman-teman. Dan kita langsung saja untuk memulainya, yaitu kita akan mengecek dulu ini kita Java agar kodenya bisa berjalan dengan baik, yaitu dengan ketik cmd lalu ketik Java strip version. Oke, dengan munculnya Java 23 dan tulisan seperti ini, maka Java artinya sudah terinstall di laptop atau PC kalian ya teman-teman, dan itu sudah enak buat dijalankan. Dan kita langsung saja ke ininya, pengenalan NetBeans ya. Kita langsung saja ya. Kita ketiknya di sini NetBeans. Oke. Kita tunggu dan berikutlah beasiswa atau data-data kita teman-teman. Di sini ada beasiswa, artinya beasiswa UAS, ada source package, ada CRUD, dan ada JFrame dan koneksi Java. Untuk yang ini cukup ditahukan saja tapi yang intinya adalah antara jframe.java dan koneksi.java. Oke. Kita bahas dulu saja dari koneksi.java ini adalah ibaratnya kita membuat script penghubung antara database yang di Google tadi dan
database kita di aplikasi NetBeans ini ya teman-teman. Ya cukup dipahamin saja script koneksinya. Dan yang penting itu satu lagi yaitu jframe.java, karena semuanya di sini kode kita dan codingan kita atau data-data kita akan kita buat atau berkumpul di sini ya. Kemudian saya berterima kasih juga dengan ChatGPT karena beliau sudah menolong cukup banyak ya tentang ini perkodingan ini semua. Dan di sini kita ada package CRUD yang namanya ini tadi, package CRUD, yaitu mendefinisikan package CRUD untuk organisasi kode. Ya, kemudian ada import Java SQL, ya mengimport kelas connection, bla bla bla, cukup gampang lah ya dipahamin ya. Import kelas default table modelnya. Ya seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan atau saya akan memperkenalkan UI-nya dari data-data saya, yaitu bantuan beasiswa berkah. Nah, apa ini? Dan ini bisa disebut sebagai label teman-teman. Ini disebut sebagai label. Dan ini ada label nama lengkap, label name, jenis kelamin, semester, alamat, status, tanggal ya. Itu sekedar teks atau tulisan saja ya. Cuman yang penting itu di sini teman-teman. Ini Gtext field. Saya biasanya memanggil Gtext. Gtext field yaitu untuk memasukkan atau menginput data-data kita. Di sini ada variabel Gtext saya yaitu dname yang artinya text field name, kemudian denim ya. Dan di sini agak sedikit beda karena di sini adalah radio button, artinya itu adalah opsi teman-teman. Opsi. Kemudian di sini variabelnya yaitu rcowok dan rcw. Kenapa sedikit berbeda? Karena ya agar variabelnya lebih mudah kita ingat. Kemudian di sini juga ada yang beda lagi teman-teman. Dan di sini apa? Di sini artinya yaitu combo box. Combo box itu seperti pemilihan dari atas ke bawah gitu. Nanti kita akan praktekkan juga ya. Di sini ada variabelnya yaitu combox semester. Lagi-lagi buat mempermudah dalam pengerjaan script kita. Dan di sini ada Gtext field. Di sini variabelnya yaitu t alamat. Kemudian di sini ada lagi checkbox. Di sini sedikit sama dengan di atas, cuman sedikit berbeda juga teman-teman. Intinya sama. Di sini ada variabelnya yaitu c tidak bekerja, di sini variabelnya c bekerja, dan di sini ada tanggal yaitu date chooser. Oke, sebentar teman-teman. Nah, di sini. Oke, nah di sini lagi azan saya. Ini bentar ya teman-teman. Saya pause dulu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Dan di sini ada tanggal yaitu date chooser, date chooser ya. Ini yang bervariabelkan yaitu date chooser. Kemudian ada save button ya, variabelnya save button, atau ada juga edit button, delete button. Kemudian ada search button. Ini ya sama saja, variabelnya yaitu search button juga. Dan di sini ada Gtext field untuk penginputan data-data kita. Kemudian di sini ada tabel untuk menampilkan data-data yang kita akan masukkan nantinya ke dalam sini. Ya, di sini juga ada nama, name, jenis kelamin, semester, alamat, status ya. Kemudian kita juga di sini sebelum memasukkan tanggalnya, kita juga harus memasukkan jar gdate chooser-nya juga ya. Di sini klik kanan, palette manager, add jar, dan juga di sini ada MySQL connector, jar-nya, dan gcalendar ya. Lalu sepertinya sudah sih untuk tampilan UI-nya. Sekarang kita lanjut saja ke perkodingannya ya teman-teman. Nah, kita akan coba ulik atau geledah kodingannya. Nah, di sini ada JFrame extend Java Swing JFrame, yaitu mendefinisikan kelas JFrame yang merupakan turunan dari JFrame. Kemudian di sini ada display data, yaitu metode untuk menampilkan data dari database kita ke dalam tabel. Intinya data-data kita yang di database website akan ditampilkan di aplikasi ini ya. Dan di sini ada getString ya, getString, nama, name, jenis kelamin, semester, alamat. Ini sama seperti
di sini teman-teman, dan harus sama agar tidak terjadi kendala error ya. Kemudian di sini ada tombol atau button-buttonnya, ini cukup tidak usah dipikirin karena itu cukup tidak penting teman-teman. Kemudian di sini ada button action, seperti saya sampaikan tadi, di sini button action, save button action. Nah, button action ini yang bervariabelkan button action, maka scriptnya seperti ini. Nah, yaitu koneksi get koneksi, yaitu mendapatkan koneksi ke database menggunakan koneksi. Intinya penginputan database ke data sini teman-teman. Di sini ada cek jenis kelamin, nih ada laki-laki, perempuan, ada semester, ada alamat ya, format tanggal, jadi user ya. Kemudian ada eksekusi query, nah menjalankan query untuk menyimpan data ke database. Dia data kita yang dimasuk dalam tabel sini, maka nanti akan terpindahkan ke database kita di sini teman-teman, di sini. Atau kita coba praktekin saja dulu ya. Anggaplah kita memasukkan nama lengkap oh maaf, saya lupa jalankan. Oke, kita coba jalankan teman-teman. Oke, sedikit loading ya, tunggu saja, ditunggu, tidak apa-apa. Nah, berikut ininya. Kemudian ada nama lengkap, anggap saja kita isi Juniko Sadri Yusra, NIM 23 55 20 10 70, dan ada laki-laki, saya semester 3, yaitu alamat Jalan Yosudarso kilometer 22. Kemudian saya tidak bekerja, kemudian kita pilih tanggal penginputan, anggap saja tanggal 10 ya, 10 Oktober 2024. Kemudian kita akan melakukan aksi pada button save ini, yang mana scriptnya tadi kita bahas di sini, save button action. Dia data akan tersimpan ke dalam tabel berikut ini teman-teman. Oke, langsung saja. Oh ya, ini harus kita kurangin. Ya, saja A2355, data berhasil tersimpan ya. Berikut data kita. Juniko Sadri, laki-laki, semester 3, Jalan Sudarso, tidak bekerja. Kemudian kita akan membahas di ini juga teman-teman, edit button action, yaitu adalah metode yang dipanggil saat tombol edit ditekan. Kemudian di sini ada lagi untuk menghubungkan koneksi database ke data kita agar selalu online ya teman-teman. Di sini ada query-nya juga yang berisikan jenis kelamin, semester, nama, alamat, status, dan parameter dari form, mengambil nama dari field T nama. Kemudian ada jenis kelamin juga, ini menentukan jenis kelamin berdasarkan pilihan radio button, mengatur jenis kelamin di statement SQL. Nah, kita coba langsung praktekkan saja ya teman-teman. Ada NIM juga nih, ada eksekusi query ya. Intinya lagi-lagi untuk update data, tampilkan data yang sudah diupdate. Intinya jika terjadi kesalahan maka akan muncul pop-up maupun benar data ini. Maka kita akan coba search dulu. Kita akan coba search, yaitu dengan mengetikkan ID-nya teman-teman, 2355. Oke, berikut data kita yang bisa kita ubah. Anggaplah data ini kita ubah menjadi nama Kevin Ardian. Maka data ini bisa kita ubah menjadi dengan menekan tombol edit. Data berhasil diupdate dan boom, data berubah menjadi Kevin Ardian. Berikut juga dengan di database kita, tentunya dengan merefresh ini akan memunculkan data kita, karena ini sudah otomatis terhubung secara online ya teman-teman. Dan boom, Kevin Ardian berubah. Dan ini data ini bisa juga kita ubah menjadi, anggaplah namanya menjadi Aslam Sabila. Ini akan berubah secara online ya teman-teman, Aslam Sabila. Dan dengan kita searching ID-nya atau NIM-nya, maka kita bisa mengubah ini Aslam Sabila. Oke, kita akan menekan tombol edit, maka data kita akan terubah. Data berhasil diupdate dan boom, Aslam Sabila. Berikut dengan database kita, maka ini akan terubahkan juga secara online dengan kita menekan tombol refresh. Boom, Aslam Sabila.
Oke, cukup mudah dipahamin ya teman-teman ya. Kemudian kita akan lanjut ke next button, yaitu delete. Terpencet. Oke, cuma nggak apa, kita akan ketik ulang. Anggaplah kita di sini memasukkan data yaitu Raka Verdi dengan NIM-nya yaitu 2411. Kemudian semester 4, Jalan Sudarso, kilometer 15. Anggaplah sudah bekerja. Oke. Dan kita masukkan tanggal 8. Kita akan save di sini, teman-teman. Data berhasil disimpan dan boom, Raka Verdi tersimpan ke database kita secara online maupun tidak online, teman-teman. Kita akan menghapusnya juga secara online dengan mencari ID-nya di sini. Mencari ID-nya di button search atau GText field search 2411, kita search, siap, muncul, bisa diedit Raka Verdi, kita ubah menjadi Junico, kita edit, data berhasil diupdate, boom. Dan kita bisa menghapusnya dengan yaitu memverifikasi ID-nya. Anggaplah ID-nya 1234. Maka ini secara begini kita tidak bisa menghapus data Junico secara gampang gitu ya. Nih, kita coba data dengan NIM tersebut tidak ditemukan. Maka dengan menghapusnya kita yaitu harus konfirmasi dengan mencatat ID-nya secara benar. 2411. Kita akan coba delete dan data berhasil dihapus dan boom, data hilang. Berikut dengan database kita yang di website, teman-teman. Ini secara otomatis akan hilang jika kita menekan tombol refresh ya. Dan boom. Sepertinya begitu sih. Cukup, teman-teman. Junico dengan ID 2355. Kita akan save data berhasil disimpan. Kemudian Kevin Ardian dengan name 2351, alamat Limbungan, bekerja, dan kita isikan data tanggal 11 Oktober. Kita save dan berhasil disimpan dan boom. Sepertinya begitu sih, cukup mudah secara nalar ya teman-teman. Dan berikut script delete buttonnya, yaitu koneksi, kemudian ada mengatur parameter, memperbarui tampilan tabel setelah dihapus, yaitu memanggil metode untuk menampilkan data yang sudah diperbarui, kemudian bersihkan field setelah penghapusan. Maksudnya adalah ini NIM-nya akan kosong jika kita menghapus atau memencet tombol button delete ya. Kemudian ada search button ya, seperti kita coba tadi teman-teman. Kita bisa mencari data dengan mencatatkan NIM atau ID di button search ini, teman-teman. Anggaplah kita mencari data Kevin Ardian yaitu dengan 23551 dan boom. Kita bisa mengedit menjadi Kevin, kita bisa edit menjadi Fioris. Edit, data berhasil diupdate dan boom, Junico Fioris ya. Sepertinya ya begitu saja sih teman-teman. Cukup susah ya untuk pelajarinya, tapi cukup tertantang. Begitu sih. Jadi sepertinya itu saja sih yang bisa saya tunjukkan kepada Pak Taslim yang sudah membantu saya mengajari tugas ini. Oke, untuk sebelumnya saya juga mohon maaf karena saya tidak begitu lancar dalam menjelaskan, tapi saya mencoba yang terbaik di UAS kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman maupun Pak Taslim. Apabila ada kurang dan setidak sempurna itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya harap saya bisa menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Sekian saja sih. Apabila ada yang ingin berkomentar atau semacamnya, boleh di komentar saja ya teman-teman maupun Pak Taslim. Saya cukup terbuka dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.